Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan coba manfaatkan sebuah bekas mesin lampu yang sudah rusak ataupun sudah tidak terpakai lagi. Daripada dibuang, mending kita manfaatkan ya. Nah, di sini kita akan ambil sebuah resistor atau biasa dikenal itu dengan fuse ya. Untuk ukurannya itu 10 ohm. Kalau misalkan teman-teman beli itu harganya itu di kisaran 200 perak atau 200 rupiah. Ambil juga di bagian transistor. Ini bebas ya untuk transistor kanan dan kiri, tapi ini untuk kodenya DP ya. Nanti kita akan jelaskan. Oh ya, jangan lupa ya di bagian resistor itu sebelum dipakai tes dulu, cek dulu apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. Biar nantinya itu bisa berfungsi dengan normal ya, alat yang kita buat atau kreasi yang kita buat. Wih, panas rek. Nah, untuk selanjutnya ambil dioda. Teman-teman ambil dioda yang seperti ini saja ya, karena yang tadi itu kan dioda SMD dan juga sudah hitam semua ya. Jadi lebih susah saja untuk mengecek di mana posisi katoda dan anodanya. Beda sama yang ini. Ini yang putih itu adalah katoda dan yang hitam adalah anoda. Jadi lebih mudah saja. Oke, teman-teman cukup ambil dua di bagian dioda ini. Oh ya, dan untuk kode dioda yang ini itu IN4007 untuk kode diodanya. Nah, setelah paham sudah cukup, ini kan ada transistor, dioda, dan satu buah fuse. Nah, untuk kode transistor ini, jadi teman-teman nanti bisa mencarinya ya di bagian mesin lampu LHE, karena ini banyak sekali. Oke, untuk kodenya D4203D. Oke, untuk kodenya D4203D. Ya, benar. Nah, sebelum kita pakai, usahakan dites dulu ya. Di sini saya menggunakan avometer yang analog. Jadi kalau teman-teman menggunakan avometer digital, nanti sebaliknya ya pengetesannya. Avometernya pindahkan ke kali 10 ohm atau kali 1 ohm juga bisa ya. Jadi pengetesannya cukup di prof warna hitam, taruh di pin nomor 1. Oke, ini hidup. Dan kalau dibalik ini tidak boleh menyala ya untuk jarumnya. Nah, jadi untuk transistor ini masih bagus. Oke, di bagian pin tengah lekukan saja ke atas supaya tidak mengganggu sih untuk nantinya. Oke, untuk selanjutnya pasang dioda di bagian pin 1 dan pin 3. Bagian katoda sisi kiri ya, yang ada gelang putihnya itu. Jadi yang ini yang saya maksud tadi itu yang kan tadi itu dioda SMD ya, yang tidak ada pleret putihnya itu sudah hangus, makanya saya pakai dioda yang seperti ini. Jadi teman-teman itu lebih mudah saja untuk mengikuti cara ini. Dan untuk selanjutnya pasang di bagian resistor seperti ini ya. Oh ya, bagian resistor ini tidak mempunyai polaritas ya, jadi bebas untuk pasangnya karena tidak ada posisi negatif atau positifnya. Dibolak-balik pun tidak masalah ya untuk bagian resistor. Setelah selesai seperti ini, kita jumper dulu di bagian pin tengah ya dari transistor. Ini menggunakan kawat biasa atau teman-teman nanti bisa pakai kabel ya. Setelah selesai seperti ini, teman-teman siapkan sebuah lampu HPL. Nah, ini namanya lampu HPL. Jadi, kita akan jelaskan di sini ya. Jadi, di sini itu ada posisi negatifnya itu ada 3 ya. Positifnya juga ada 3. Oke, di bagian positif ini, yang ini positif, ini negatif. Jadi jenisnya itu dibelah jadi 2 ya. Sebelah kanan itu adalah negatif, sebelah kiri adalah positif.
Oke, bisa kita lihat di sini, ini adalah lambang plus atau positif. Oke, ini juga lambang plus atau positif. Jadi itu tiga-tiganya itu, 3 pin itu adalah positif ya. Oke, ke situ. Dan di bagian sini juga sama ya. Ini ada pin negatif. Jadi nanti kita bebas ya untuk pasangnya. Yang penting ini ada jalur positif dan negatifnya. Oke, anggap saja di bawahnya itu ada kabelnya ya. Oke, negatif, yang ini positif dengan ini. Nah, oke, untuk selanjutnya pin negatif dari lampu HPL kita pasangkan di bagian transistor atau yang sudah kita jumper tadi. Oke, saya tak pegang ki, bos susah namun tau ini ki. Saya tak pindah di atasnya. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan ya. Ini yang dari jumper pasang ke bagian negatif lampu HPL ya. Nah, oke. Selanjutnya bagian resistor saya tak pasno. Yang dari resistor pasang ke sisi positif ya. Kita tambah itu masih biar cepet. Oke, sudah selesai. Selanjutnya teman-teman ambil sebuah USB yang seperti ini, bebas ya untuk USB-nya panjang atau pendeknya nanti. Teman-teman ambil kabel warna hitam dan merah. Kan biasanya kabel USB itu ada 4 ya, yang 2 saja dipotong. Sisakan 2 kabel warna merah dan hitam ya. Untuk yang warna merah kita pasang di bagian lampu HPL yang positif ya. Oke, ini kan sudah kita jelaskan tadi. Kita pasang di positif dari lampu HPL. Nah, untuk selanjutnya di bagian kabel warna hitam tancapkan langsung ke bagian katoda ya, atau di pin transistor paling kiri. Oke, setelah selesai seperti ini, teman-teman siapkan sebuah baterai. Nah, di sini saya menggunakan baterai bekas HP. Ini untuk voltasenya 3,8 volt. Dan di bagian negatif sama positifnya itu negatif kabel warna hitam, positif kabel warna merah. Nah, di bagian kabel warna merah pasang ke ujung resistor atau yang positif dari lampu HPL. Oke, sedangkan yang negatif kita pasang di bagian pin transistor paling kanan. Wih, terang sekali. Ini mantap sekali teman-teman. Bisa teman-teman lihat itu sangat silau ya. Jadi di lampu HPL kalau kita tutupi pakai jari seperti ini itu bisa kelihatan tembus sekali ya. Untuk cahayanya itu sangat terang sekali. Jadi alat yang kita buat ini sudah berhasil. Tapi belum selesai ya untuk caranya itu gimana, fungsinya itu buat apa. Oke, kita akan rapikan dulu di bagian transistor dan juga di bagian baterainya nanti ya. Oke, kita kasihin double tip dulu supaya kelihatan rapi sih sedikit. Sebenarnya diisolasi juga bisa ya. Nah, oke, sudah selesai. Selanjutnya siapkan cas ya, cas yang seperti ini atau cas yang seperti apa juga bisa ya. Tapi cas HP yang terutama itu cas HP. Oke, lanjut tak solasi dulu di bagian baterai biar tidak terlalu semerabut di bagian baterai. Ah, kok semerabut? Tidak
terlalu berantakan ya di bagian baterai, biar kelihatan agak rapi dikit. Oke, lanjut langsung kita tes di sini ya. Kita bawa ke ruangan yang gelap. Oke, bisa kita lihat di sini. Ini untuk ruangannya itu gelap ya, bisa teman-teman lihat tadi. Dan kita coba tutupi di bagian lampu. Nah, itu sangat gelap sekali ya, bisa teman-teman lihat. Jadi lampu HPL seperti ini kurang lebih di kisaran 3 watt untuk lampu LED ya. Lanjut kita tancapkan di bagian stop kontak seperti ini. Kita pasang case. Kita pindah sini saja biar nanti penjelasannya juga enak ya. Oke, di sini ada stop kontak dan juga sebuah saklar. Jadi saklar ini untuk menghidupkan lampu ya. Oke, kita hidupkan seperti ini. Jadi alat yang kita buat di sini itu berfungsi sebagai otomatis ketika ada pemadaman lampu. Oke, kita contohkan di sini. MCB kita akan turunkan dan teman-teman lihat posisi lampu dan juga alat yang kita buat tadi. Oke, ini anggap saja sebagai pemadaman, maka rangkaian yang kita buat itu otomatis menyala ya. Ini dalam MCB turun, anggap sebagai pemadaman listrik. Kalau misalkan listriknya menyala seperti ini, maka otomatis lampu itu yang sudah kita rangkai tadi itu padam ya, padam dengan sendirinya. Kalau misalkan ada pertanyaan, Bang, gimana untuk baterainya nggak habis apa tidak? Jadi rangkaian yang kita buat tadi itu berfungsi untuk dua ya. Yang satu itu anggap ini pemadaman untuk menghidupkan lampu. Ya, anggap ini pemadaman. Itu baterainya untuk menghidupkan lampu dari rangkaian tadi. Dan lampunya kita hidupkan seperti ini. Oke, kita akan naikkan dulu. Dan lampunya kita hidupkan, anggap saja listrik sudah hidup kembali, maka rangkaian tadi otomatis mengecas baterai. Oke, jadi baterai ini nggak habis-habis ya, otomatis dicas. Nah oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, kritik dan sarannya tinggalkan di kolom komentar ya. Jangan lupa bagikan jika video ini bermanfaat, like dan subscribe-nya ditunggu. Terima kasih dan nantikan juga video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.